Halo Sobat Nusantara, kali ini saya akan membahas tentang wisata bersejarah Indonesia, yaitu Istana Pagaruyung. Indonesia memiliki banyak bangunan peninggalan yang bersejarah, salah satunya adalah Istana Basa Pagaruyung. Wisata yang berlokasi di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar ini mempunyai banyak sekali panorama indah di sekelilingnya. Bahkan saat di perjalanan menuju Istana Basa Pagaruyung ini, kalian sudah disuguhi hijaunya areal persawahan yang berlatar belakang gunung. Dengan melihat ini semua, perjalanan tidak akan terasa lama. Istana Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung, terletak di Negeri Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari manuskrip yang terdapat pada bagian belakang Arca Amoghapasa, diketahui bahwa pada 1347 Masehi, Adityawarman menyatakan dirinya sebagai raja di Malayapura. Adityawarman adalah seorang keturunan Minangkabau Jawa. Pasalnya, Adityawarman adalah raja bawahan dari Majapahit yang dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera. Dalam perjalanannya, ia berusaha melepaskan diri dari Majapahit hingga dikejar oleh pasukan dari Jawa Timur. Setelah terlibat pertempuran dahsyat di daerah Padang Sibusuk, Adityawarman akhirnya menang. Setelah Adityawarman meninggal, kerajaan Majapahit diduga kembali mengirimkan ekspedisi pada tahun 1409. Pemerintahan kemudian digantikan oleh orang Minangkabau sendiri, yaitu disebut Rajo Tigo Selo. Istana Pagaruyung adalah peninggalan dari Kerajaan Pagaruyung. Istana ini menjadi tempat tinggal bagi Raja Alam yang merupakan sebutan dari pemimpin tertinggi kerajaan. Raja Alam ini juga kerap disebut dengan Rajo Tigo Selo karena ada 3 raja yang memimpin. Sejak saat itulah budaya Minang mulai berkembang. Pada abad ke-16, agama Islam mulai berkembang di Pagaruyung setelah dibawa oleh para musafir yang singgah dari Aceh dan Malaka. Salah satu ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, murid ulama terkenal dari Aceh. Memasuki abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan dan raja pertamanya yang masuk Islam adalah Sultan Alif. Setelah itu, banyak aturan adat Minangkabau yang dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya sedikit sistem dan cara adat yang dipertahankan, hingga nantinya mendorong pecahnya perang saudara atau dikenal dengan Perang Padri. Bangunan utama Istana Pagaruyung berbentuk rumah adat Minang yang disebut rumah gadang. Rumah panggung berukuran besar ini terdiri dari 3 lantai dengan atap gonjong di atasnya. Atap yang menyerupai tanduk ini memang menjadi ciri khas arsitektur tradisional Minang. Jumlah keseluruhannya ada 11 puncak atap gonjong. Setiap lantai dalam istana ini memiliki fungsi tersendiri. Lantai paling bawah menjadi tempat kegiatan utama pemerintahan kerajaan. Bentuknya berupa ruangan yang luas dengan singgasana di tengahnya yang disebut singgasana Bundo Kanduang. Di sini juga terdapat tempat untuk raja dan permaisurinya. Kemudian di bagian belakang terdapat kamar untuk putri raja yang sudah menikah. Di lantai berikutnya terdapat ruangan untuk para putri raja yang belum menikah, sedangkan di lantai paling atas terdapat ruangan khusus untuk raja dan permaisuri yang biasa digunakan bersantai menikmati panorama di sekeliling istana. Istana satu ini ternyata pernah terbakar beberapa kali. Kebakaran pertama terjadi pada tahun 1804 yang disebabkan konflik antara kaum adat dan Kaderi tersebut. Kemudian tahun 1966 yang tidak diketahui apa penyebab kebakarannya. Terakhir terjadi pada tahun 2007 yang dikarenakan tersambar petir. Banyak koleksi benda-benda bersejarah di istana ini. Di dalam bangunan ini ternyata terdapat banyak sekali benda-benda bersejarah, misalnya benda pusaka asli kerajaan, yaitu tombak, pedang, dan senapan peninggalan pasukan Belanda. Kemudian ada pula beberapa koleksi arca perunggu peninggalan kerajaan Melayu Dharmasraya dari abad 13 Masehi. Kini bangunan Istana Pagaruyung sudah berdiri sempurna setelah perbaikan. Bangunan ini akhirnya memancarkan simbol kemewahan. Bawah tanah Minang ini adalah tanah yang megah dan kaya raya.